Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube aku. Dan mudah-mudahan kalian gak bosan dengan video aku yang seperti ini aja ya. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik videonya, yang udah subscribe, yang selalu mendukung, yang gak pernah ketinggalan juga sama video-video aku. Terima kasih banyak ya. Aku hanya bisa mendoakan teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya juga selalu dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, lanjut ke video ya. Tadi di awal video aku tuh lagi ngebakso ya sama anak-anak. Nah di sini udah siang gitu ya teman-teman. Kebetulan ini lanjutan video sebelumnya ya. Oke, ini lanjut aktivitas aku di sore hari. Aku mau ganti suasana di dapur. Terus ini aku mau bersih-bersih dapur dulu. Kebetulan di bawah kompor ini berminyak-minyak gitu ya teman-teman, seperti biasa. Walaupun udah dibersihkan pas setiap masak, pasti ada juga ya teman-teman minyak-minyak gitu. Dan juga ada kotoran-kotoran gitu di meja dapur ini. Dan di sini mau aku bersihkan karena rencananya memang aku mau ganti suasana ya teman-teman, mau merubah letak atau tata letak perintilan dapur aku. Sebenarnya aku bingung ya teman-teman kalau untuk menata-nata gitu, karena dapur aku ya cuman segini-gini aja dan perintilan dapurnya juga nggak banyak. Cuman biar nggak bosen gitu ya kan, makanya aku mau geser-geser tipis-tipis aja. Dan kebetulan sore ini aku ada waktu dan kebetulan lagi semangat ya teman-teman untuk buat video juga. Sebenarnya tuh kalau bersih-bersih gini, kalau bikin video itu jadi lama ya teman-teman, karena harus geser-geser kamera gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Mana tahu ada teman-teman yang lagi nonton video aku, yang lagi mager-mager gitu, pas nonton video aku jadi bersemangat juga untuk beraktivitas dan bersemangat juga untuk beres-beresin dapur. Nah, di sini untuk rak bumbu mau aku pindahkan di bagian kompor bagian atas ya teman-teman, dan rak tudung saji itu mau aku pindahkan pas di sebelah kompor ini ya teman-teman. Nah di sini aku kelupaan gitu ya teman-teman untuk geser tripod aku. Jadinya pas lap-lap tudung saji aku nggak nampak ya teman-teman. Dan seperti biasa itu ada adik Novia di sebelah, tapi nggak nampak sih, cuma nampak tangannya aja. Nah di sini aku sebenarnya masih bingung ya mau nyusunnya gimana, tapi aku coba aja lah ya teman-teman, mau aku tata ulang lagi ya. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana hasil akhirnya, ikutin terus video aku ya dan jangan di skip-skip. Jujur ya teman-teman, kalau untuk menata-nata perintilan dapur, menata dapur gini, aku sebenarnya nggak begitu pandai ya teman-teman, dan aku masih belajar dan belajar. Dan menurut aku sih tata letak aku ini masih belum oke ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang bisa kasih saran atau kritik gitu untuk dapur aku, boleh dong, biar dapur aku tuh kelihatan lebih enak dipandang pas di kamera ya teman-teman. Karena kadang-kadang aku merasa kalau dapur aku tuh masih nggak kelihatan oke ya teman-teman, itu sih menurut aku. Dan buat teman-teman yang pandai untuk mendekor gitu, boleh dong komen atau kasih kritik di bawah, tapi komennya yang baik-baik ya, biar aku juga lebih semangat. Karena kalau aku baca komen-komen yang nggak baik ya teman-teman, aku langsung down gitu ya teman-teman. Gimana ya, mau viral tapi nggak berani di komen sama haters ya teman-teman. Itulah aku ya teman-teman, aku mau cari aman aja sih. Nah di sini aku langsung lap-lap di meja yang ujung ya teman-teman, yang bagian sudut itu selalu ada
abu-abu pasir gitu ya teman-teman. Selalu sih kalau nggak rajin dibersihkan tuh ya teman-teman, beberapa hari aja tuh bisa ada serpihan-serpihan abu gitu, nggak tahu datangnya dari mana ya teman-teman. Padahal dapur aku tuh untuk jendelanya selalu tertutup ya, cuman pintunya aja yang terbuka, karena kalau semua tertutup nanti gelap dong. Dan kalau cuma mengandalkan cahaya lampu di dapur ini kurang terang ya teman-teman. Makanya kalau ada cahaya dari pintu dapur yang terbuka itu lumayan terang ya teman-teman, karena di sini aku memang nggak pakai ring light. Di sini aku cuman bantuan cahaya dari luar ya teman-teman, dan cahaya lampu yang ada di asbes ya teman-teman. Kalau untuk dinding dapur aku, keramiknya itu aku pingin makeover gitu teman-teman, pakai wall foam yang warna putih bata gitu ya. Tapi aku masih mikir-mikir kan, karena seperti yang aku lihat-lihat teman-teman semua yang pakai wall foam itu pas nanti mau dibuka wall foamnya itu agak susah ya teman-teman, dan bikin dinding dapur kita jadi nggak cantik ya. Makanya dari udah lama gitu pingin tuh dapur aku mau ku makeover untuk dinding dapurnya itu ya, karena coraknya itu kan rame ya teman-teman, pingin gitu warna putih gitu ya teman-teman. Kalau untuk direnovasi beli keramik putih gitu mungkin biayanya budgetnya besar ya. Ini kan budget yang tipis-tipis aja, jadinya tuh pingin pakai wall foam atau wallpaper. Aku masih bingung teman-teman. Yang bisa kasih saran aku pakai wall foam atau wallpaper boleh dong komen-komen di bawah. Sebenarnya sayang juga ya teman-teman, karena keramiknya juga masih bagus, cuman itu tadi ya, kelihatan tuh rame ya teman-teman. Sebenarnya tuh pas dulu kami bikin dapur, aku bukan pilih keramiknya bukan yang corak ini ya teman-teman. Aku tuh pilih keramik yang coraknya tuh yang di kamar mandi. Cuman nggak tahu kenapa pas udah selesai tuh kok jadi keramiknya itu yang ini teman-teman. Aku tuh maunya yang di kamar mandi tuh yang peta-peta abu-abu gitu ya teman-teman. Tak tahu tuh ya, tiba-tiba pas udah selesai aja dipasang keramiknya yang ini. Terus kata Pak Su, tukangnya tuh bilang kalau untuk keramik yang ini yang pas di dapur dan ukurannya pas, jadi nggak perlu beli atau tambah keramik lagi. Mendengar itu aku ya pasrah aja ya kan, karena aku nggak ikut untuk melihat-lihat pas lagi pembuatan dapur, karena yang melihat atau mandor itu Pak Su ya teman-teman. Aku cuman terima beres aja, tapi ya itulah ya, ternyata nggak sesuai harapan. Tapi aku masih bersyukur karena alhamdulillah walaupun dapur aku ini seperti ini, terus minimalis kecil gitu ya teman-teman, aku sangat-sangat bersyukur karena kami udah diberikan rumah ya teman-teman, rumah sendiri gitu, nggak nyewa-nyewa lagi seperti dulu-dulu tuh aku masih tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua, terus nyewa-nyewa gitu, masih nomaden gitu ya teman-teman. Tahulah ya kalau nyewa gitu pindah-pindah, pas pindahannya tuh lumayan capek, terus barang-barang kita pun jadi rusak-rusak gitu ya teman-teman. Belum lagi pas mau bayar kontrakan gitu ya kan, kalau aku dulu kontrakan setahun gitu ya. Jadi sekarang sudah punya rumah sendiri, bersyukur ya teman-teman, alhamdulillah. Walaupun rumahku nggak besar-besar, nggak gede-gede amat, tapi bersyukur alhamdulillah. Dan aku juga mendoakan ya buat teman-teman di sana yang berkeinginan atau bercita-cita mau punya rumah sendiri, semoga segera diwujudkan dan semoga apa yang diinginkan terwujudkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini aku lanjut aja ke video. Nah, di sini aku mau refill tempat bumbu aku. Sebenarnya nggak banyak ya teman-teman, dan aku pun kalau masak itu nggak banyak macam, terus masaknya tuh yang dasar-dasar aja ya, nggak ribet-ribet.
kalaupun aku masak gulai, masak bumbu atau rendang gitu, biasanya itu aku beli bumbu yang udah jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk perbumbuan toples-toples ini nggak perlu yang banyak-banyak ya teman-teman, karena aku juga nggak jaga-jago masak kali ya teman-teman. Dan di sini juga sering banyak kosong ya untuk toples-toples aku, padahal toplesnya itu masih mini-mini ya teman-teman, tapi masih sering kosong juga ya teman-teman, karena kadang kalau habis tuh aku pakai sasetan juga teman-teman. Seperti kaldu ayam tuh aku kalau habis belum beli yang sasetan besar, aku beli yang harga 500-an perak gitu teman-teman. Gak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa masak dan masih bisa menyediakan masakan untuk keluarga kita ya teman-teman. Nah, untuk yang paling aku bingung ini rice cooker ya teman-teman. Memang nggak ada tempat ya, dapur aku ini kecil. Jadi aku sebenarnya bingung kalau aku letakkan di tempat yang biasa itu. Sekarang lagi musim semut. Kadang-kadang tuh kalau habis masak terus nanti pas sore gitu mau makan atau mau malam mau makan gitu, tiba-tiba udah masuk aja tuh semut di nasi-nasi di rice cooker ini teman-teman. Makanya nih mau aku pindahkan di sebelah sini untuk saat ini ya teman-teman, rice cookernya. Tapi rice cookernya itu belum aku makeover, masih seperti itu ya, udah jadul banget dan udah buluk. Tapi alhamdulillah masih bisa terpakai dan masih bisa dimanfaatkan dan masih oke ya teman-teman, walaupun udah buluk gitu. Jadinya sayang aja kalau aku misalnya beli baru gitu kan, dan ini disimpan gitu, sayang ya teman-teman, karena kalaupun disimpan-simpan kali nanti pas sekali mau dipakai gitu takutnya rusak. Malum aja ini pun udah lama banget. Terus mau aku makeover sih, mau aku pasang stiker gitu, tapi nantilah ya, belum ada mood gitu ya mau ganti atau mau pasang stikernya. Nah, untuk saat ini aku kasih posisi seperti ini aja teman-teman untuk perintilan dapur aku yang nggak banyak sih ya, yang masih sedikit. Ini pun aku masih bingung-bingung ya mau letakkannya gimana, karena kadang-kadang kalau diletakkan posisinya seperti ini pas mau masak, kita kalau udah ganti suasana bingung sendiri ya teman-teman mau carinya di mana. Padahal kita sendiri yang nyusun ya kan, tapi nanti pas masak mau cari sendok, mau cari bumbu gitu, kadang-kadang bisa lupa dari tempat biasa kita letakkan, kita pindahkan, jadinya lupa ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini aja ya teman-teman untuk geser tipis-tipis perintilan dapur aku, dan hasilnya pun masih biasa aja sih ya. Tapi alhamdulillah ya, ada suasana baru walaupun tipis-tipis ya suasana barunya. Dan semoga ada manfaat dari video yang aku share kali ini ya teman-teman, dan semoga kalian suka ya, dan semoga juga terhibur. Sampai di sini dulu ya video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.